Kalau menurut saya mungkin ke depannya murid-murid ataupun generasi-generasi yang mendatang, terutama mereka harus punya logika yang jernih. Inilah EduTalk. Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih hari ini kita akan kehadiran seorang tamu yang istimewa. Mungkin kita semua sudah kenal. Caroline Chandra. Kita panggil Carol saja supaya akrab. Halo Carol, apa kabar? Halo Pak, baik. Syukur ya, sehat-sehat ya? Gimana kabar Bapak? Ya, baik juga. Iya, sehat. Tetap jalankan prokes ya, karena ini di tengah pandemi. Kita mau kenalan dulu nih, kan belum tentu semua viewer kita ini kenal sama Carol. Coba Carol ceritakan masa kecilnya seperti apa, pendidikannya, riwayat pendidikannya, kemudian hobinya apa gitu ya. Kalau nggak salah Carol lahir 15 Februari 2004. Nah, coba Carol ceritakan lebih lengkapnya seperti apa gitu. Silakan. Kalau masa kecil dari dulu pas di umur 3 tahun mulai dicobakan oleh mama dan papa untuk coba fashion. Karena tujuannya untuk memberanikan diri aja, biar aku secara pribadinya itu lebih berani di muka umum. Lalu pas di umur 3 tahun mulai fashion sampai kurang lebih 2-3 SD. Dan pas di umur 7 tahunan pas mulai naik kelas 1, memang karena pas mulai masuk SD banyak kegiatan di sekolah. Jadi dulu sebenarnya ada satu kesempatan di mana ditawarkan mewakili Pontianak atau Kalbar ke Jakarta untuk mengikuti ajang lomba fashion show mewakili kita di sini, dan cuma aku aja yang terpilih. Tapi karena memang baru kecil sekali ya, umur berapa waktu itu? Iya, 6 atau 7 tahun. Pas pas saya mau ke kelas 1. Nah, pas di antara TKB sampai kelas 1 itu memang karena mungkin pembelajarannya kan pasti beda. Jadi karena dari mama juga ngerasa takut pelajaran di sekolah nggak terikuti, sama nanti tuh dia pas kegiatannya itu bukannya pakai waktu liburan. Karena emang kan jadi kan tujuan awalnya kan sebenarnya kan cuma untuk kayak kegiatan luang, ada kegiatan. Tapi pas naik ke SD, ada mungkin makin padat tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Jadi buat mama tuh bilang takut nanti keteteran tugas sekolah. Akhirnya bilang ke sanggar kalau misalnya nggak ikut dulu deh gitu. Habisnya kan takut nanti keteteran waktu sekolah. Padahal kalau sekarang dipikir-pikir, mungkin kalau pas itu ngikut, karena itu ajang yang lumayan bergengsi, yang mungkin kalau menang, kalau nggak salah ingat, itu bisa jadi model untuk iklan shampoo atau sebagainya gitu. Mungkin kalau pas itu ikut, ya beda mungkin sekarang. Mungkin jadi model. Iya. Tapi nggak apa, nanti bisa jadi model. Tenang aja. Kesempatan selalu ada. Iya. Ya, terus. Nah, lalu pas naik kelas 2, 3, ya cuma kayak siswa biasa aja di sekolah. Nggak gimana ngikutin lomba juga. Dan semenjak kelas 3, udah fix berhenti fashion show. Udah tidak ikut sanggar. Padahal memang pas antara umur 3 sampai kurang lebih 9 sampai 10 tahun itu kayak masa-masa beneran high-nya si fashion ini. Kayak setiap pergi lomba pasti menang gitu. Cuma ya memang mungkin keputusan pas kita memutuskan setelah kelas 3 berhenti, ya mungkin ada hal yang lebih baik mungkin yang lagi menunggu keputusan itu. Saya potong sebentar nih. Iya. Waktu itu kan lagi booming ya,
fashion show ya. Itu Iya. waktu Carol di sanggar itu peserta sanggarnya berapa orang? Yang artinya yang belajar di situ? Lumayan banyak, belasan sampai 20-an orang. Oh, banyak juga ya. Dan instrukturnya atau pelatihnya itu siapa waktu itu? Om Audi namanya, masih ingat banget Om Audi. Dia itu orangnya baik banget dan memang ramah banget sama anak-anak. Karena pas dia ngajar segala macam tuh bisa bikin kita kayak ya feel better aja gitu, enjoy sama si acara-acaranya. Terus misalnya pas lomba juga dia tuh benar-benar fokus ke kita yang sebagai anaknya yang pergi lomba. Iya, memang luar biasa ya. Anak kecil biasa kan penakut kan, seusia itu kan. Iya, benar. Kalau sampai berani tampil, kemudian berkreasi demikian rupa, saya pikir ini sebuah hal yang luar biasa ya. Dan Carol juga mau ya, dan bahkan bisa menjadi juara gitu. Ini kan satu langkah awal yang luar biasa. Makanya Carol bisa seperti hari ini. Gitu. Nyalinya bagus. Lebih percaya diri ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Terus kan pas mulai sering ikut lomba segala macam itu memang pas kisaran dari TG sampai TK. Iya. Pas naik kelas 1 sampai kelas 3 ada ikut, tapi jarang. Karena pertama tambah satu kegiatan lagi, satu les lagi. Les keyboard. Nah, di kisaran itu baru ingat, pas kisaran itu memang milih untuk memutuskan jalan fashion dan jalankan ke keyboard. Nah, mulai dari kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 memang fokusnya sekarang lebih ke keyboard. Nah, sering ada beberapa kali ngikut misalnya kayak lomba di sekolah atau gimana. Pernah juara 2 atau 3 kali gitu. Iya. Tapi pas Anda memang terlahir sebagai juara kan? Enggak lah, Pak. Nah, lalu pas di kelas 6 jalan ke kelas naik SMP, keyboard udah dilepaskan lagi. Karena emang gurunya juga sering berhalangan untuk ngajar, kan private. Dan sekarang masih ada ini main keyboard di rumah di waktu senggang. Oh, udah enggak, sama sekali udah enggak pernah coba. Tapi masih bisa main ya? Bilang bisa juga mungkin agak sedikit enggak lancar lah. Iya. Coba diteruskan lagi. Soalnya gini, seni itu menghaluskan jiwa kita. Iya, benar. Ilmu itu menajamkan pikiran kita. Etika itu membuat kita menjadi lebih dekat dengan sesama, dan religi, ya mau agama, mau kepercayaan ya, roh kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Tapi seni itu penting untuk menghaluskan jiwa. Jadi semua hal itu harus seimbang. Ada logika, ada etika, estetika, dan juga religi. Oke, teruskan lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang kesabaran nih, awal main keyboard itu memang karena saya tuh memang pribadi yang nggak sabaran. Mau cepat-cepat aja. Akhirnya kenapa mutusin keyboard? Karena kan main keyboard tuh harus sabar, pelan-pelan, step by step. Dan pas itu tuh memang banyak, selain gurunya jarang datang, terus kayak seminggu harusnya sekali latihan, jadinya paling sebulan yang harus 4 kali latihan cuma 1 sampai 2 kali aja. Jadi bikinnya tuh antara nggak sabar, udah malas, tambah malas lagi kan. Akhirnya milih untuk putus dari si keyboard ini. Kalau sampai hari ini Carol lanjut bisa jadi penyanyi ya, atau musisi ya. Jadi sudah model, musisi, luar biasa itu. Oke, lanjut lagi. Lalu pas naik SMP, lebih fokus belajar. Karena emang pas SMP udah mulai punya garis besar mau nanti kuliah kemana, mau ngambil apa.
Dan pas SMP sampai kelas 9 selama 3 tahun itu memang fix rencana mau ngambil arsitektur. Pertama karena berarti sejak SMP ya sudah ada satu ancang-ancang mau kuliah apa gitu ya? Iya. Luar biasa. Iya, biasa anak SMA aja mau lulus ditanya mau kuliah apa masih bingung. Ini SMP udah punya ancang-ancang ya. Itu apa yang menyebabkan Carol bisa punya ancang-ancang begitu? Apa sebabnya gitu? Pertama, karena emang dari papa di bidang itu. Oh, faktor dari papa ya. Yang kedua, emang papa tuh bisa membangun rumah, bisa desain rumah segala macam. Tapi karena kondisi dulu yang tidak memungkinkan papa, ekonominya kurang, jadinya nggak bisa sekolah lebih lanjut, dan memang nggak ada sekolah sama sekali, jadinya membuat nekat dari saya mau meneruskan, setidaknya membuat mimpi papa itu terwujud gitu. Setidaknya harus punya satu title gitu. Iya. Nah, lalu berarti memilih arsitektur itu lebih cenderung kepada karena sayang sama papa gitu ya. Ada korelasinya, saya lihat tadi ya. Ya, intinya tuh milih arsitektur gara-gara papa dulu nggak mampu untuk melewati jalan itu, akhirnya ingin membantu papa membulatkan mimpinya, mewujudkan mimpinya gitu. Pas dari kelas 7 kan udah memutusin mau arsitektur, lalu memang pas kelas 8, kelas 9 sering bolak-balik Jakarta. Terus sering ketemu teman papa juga, segala macam juga ada nanya-nanya kira-kira yang mana bagus, univ mana bagus. Dan memang dulu udah fix mau ngambil Untar karena satu dekat dengan rumah di Jakarta. Jadi memang nggak perlu gimana susah cari ngekos atau cari rumah lagi gitu. Memang kebetulan dekat, terus memang udah fix mau ngambil Untar, mau di Untar. Tapi pas naik kelas 10 ada psikotes. Nah, dari psikotes itu lebih menonjolkan ke bisnis. Dan Bapak juga tahu kan, pas kelas 10 saya sempat nanya Bapak. Terus pas BK juga sempat ada ditanya-tanya mau gimana. Terus ada disuruh tes psikotes juga di yang kayak online gitu. Dan memang hasilnya lebih ke bisnis. Pas kelas 10 memang bimbang. Hasil psikotes ke bisnis, tapi dalam hati memang masih mau arsitektur. Tapi setelah dipikir-pikir, pindah ke bisnis. Karena pertama, arsitektur dia kan harus orang punya seni, harus bisa gambar. Dan dari gambar, saya tuh pribadi yang nggak suka gambar. Nggak mungkin kan harus menggambar, sedangkan hobi saya itu bukan gambar. Jadinya setelah dipikir-pikir dan ya nanya-nanya sama orang tua juga bilang kalau misalnya ya mending kamu jadi seorang pebisnis saja. Kalau misalnya kamu mau terjun ke bidang itu, arsitektur nanti, ya kamu tinggal panggil satu arsitek, bantu kamu ngedesain aja. Kenapa mesti kamu sendiri yang ngedesain? Iya, nah, dari itulah seorang pebisnis. Itu dia. Dari itu, saya memutuskan, ya kalau gimana, saya lebih ke bisnis. Karena di bisnis, selain nanti bisa, kalau kedepannya memang di bidang arsitektur atau gimana, juga bisa ke bidang lainnya. Nggak mesti terpaku ya arsitektur gitu. Bisa aja nanti mungkin 1 atau 2 tahun kemudian yang lebih maju di bidang apa, kita kan juga nggak tahu. Sedangkan pebisnis itu kan bisa untuk merangkup semuanya, ketimbang dari misalnya cuma satu menjadi seorang desainer atau misalnya guru atau apa, kan paling ya cuma satu itu aja gitu. Menurut pandangan saya seperti itu. Makanya sekarang lebih memutuskan ke bisnis. Nah, lalu sekarang saya kan seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya saya sekarang fokusnya ke bisnis. Dan memang sekarang udah masuk bulan 6 dan kelas 12, nanti di bulan 7 otomatis mau ngambil ke universitas. Nah, lagi bimbang nih. Kira-kira masuk nggak ke universitas yang dimau gitu. Banyak search. Saya tuh banyak searching gitu kan.
kira-kira kalau masuk universitas ini apa aja yang perlu dipersiapkan. Terus nanya ke senior-senior yang pernah masuk ke universitas itu, dan mereka bilang santai aja. Jangan terlalu belajar ke buku psikotes atau TPA. Nanti terpaku menyebabkan nilainya kurang bagus. Terus ada yang bilang kalau misalnya jangan belajar, nanti hasilnya tidak sesuai. Ada juga yang bilang kalau misalnya harus belajar, kalau nggak ada persiapan. Jadi sekarang ya lagi sambil mempersiapkan ke tes masuk universitas di bulan Agustus, September, Oktober itu. Saya lebih berharap kalau misalnya di saat pertama kali saya tes universitas masuk udah gitu, nggak perlu tes berikutnya lagi atau ke universitas lain. Karena kelas 12 kan juga ada ujian akhir nanti. Otomatis kita juga harus lebih fokus ke sana. Kalau memang di pas tes gelombang pertama atau kedua udah berhasil masuk, otomatis belakangnya nggak usah kita khawatirin lagi gitu. Nah, itu rencana namanya, saya dari awal emang gitu. Itu namanya persiapan yang bagus, step by step-nya luar biasa. Ya. Oke, Carol, lanjut lagi. Kalau hobi ya, saya lebih hobi pertama baca buku. Baca novel, terus cerita-cerita, misalnya fiksi atau non-fiksi, lebih ke arah sana. Dan saya tuh tipe orang yang kalau baca buku, satu buku 400 halaman satu hari pasti selesai. Karena emang hobi dari baca buku itu membuat saya tuh kalau baca buku tuh kayak seru aja, sekali baca harus selesai. Bisa aja dari pagi sampai malam baca buku aja terus gitu. Nah, kalau misalnya hobi kedua yang baru ditemukan pas masa pandemi itu memasak. Nah, pas masa-masa pandemi kan di rumah bosan. 3 bulan awal pertama masa pandemi ya cuma paling bangun, terus makan, nonton, belajar, terus tidur lagi. Tapi pas udah naik kelas 11, mulai tuh coba pengen masak, segala macam, baking. Dan dari situ mulailah suka sama memasak dan juga baking. Dari itu juga baru memulai bisnis pertama, yaitu toko bahan kue gitu. Karena ya simple aja sih sebenarnya kenapa mau buka toko kayak gini, karena di Pontianak belum ada, bukan di Pontianak sih, mungkin di seluruh Indonesia kali, belum ada toko bahan kue yang memang bikin pengunjung nyaman di saat mereka berbelanja. Karena di sini rata-rata toko bahan kue itu memang pengap, kecil, gelap, terus barang-barangnya padat. Nah, jadi dari situ mau menciptakan gimana sih konsumen kalau berbelanja dia pasti barang-barangnya lengkap, terus nyaman, enak gitu. Boleh sebutkan nama toko dan alamatnya, Carol? Mungkin ada yang penasaran gitu. Dan nanti kan ada waktu luang bisa berkunjung. Iya, di PNC, Jalan Gajah Mada, samping Mister DIY, depan GKKB. Depan GKKB Pontianak Gajah Mada ya? Iya. Carol sering di situ atau jarang? Selalu, setiap hari malah. Oh, ada ya? Iya. Mantap lah. Nanti Bapak ke sana lah. Belum sempat nih dari awal peresmian sampai hari ini. Ya, iya, boleh. Tokonya Carol gitu. Dan ini kan satu solusi ya buat masyarakat Pontianak untuk melaksanakan hobi masak di masa pandemi. Benar. Daripada bosan di rumah saja gitu kan. Iya. Ini ide yang kreatif. Oke, saya balik ke tadi ya. Buku apa yang menurut Carol paling mengesankan selama membaca begitu banyak buku itu? Buku apa? Maksudnya salah satu buku yang paling... Satu aja, yang ya satu diantaranya lah. Pasti buku kan banyak sekali yang mengesankan. Buku pertama yang bikin saya keterusan
membaca itu Percy Jackson. Oke. Buku fiksi. Carol pernah Kata-kata punya ya, cita-cita nggak untuk menulis buku gitu? Pernah sih, cuma pernah ngikut dulu ada ekskul jurnalistik. Pernah ngikut, pernah buat, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Kayak bukunya itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kayak misalnya dari awal pengen jalan ceritanya ke sini, tapi pas kita mulai ketik tuh inspirasi tuh nggak datang terus. Mungkin belum mendapatkan sumber inspirasi. Kalau misalnya mereka kan ada sebagian harus ngadap perjalanan biar dapat inspirasi, harus sambil makan. Saya udah mencoba semuanya dan dari pertama sampai bukunya, bukan buku sih, cerita itu jadi melenceng malahan ceritanya. Lalu mengenai Indonesia ini, kan kita tahu ya, Indonesia ini kan merdeka tahun 1945 dan 2045 kan kita menyambut tahun Indonesia emas, 100 tahun kita merdeka. Nah, bagaimana peran Carol untuk mewujudkan Indonesia 2045 yang luar biasa? Silakan, visinya apa? Kalau dibilang apa yang bisa saya buat untuk Indonesia, mungkin tetap menjalani status kita dulu. Kita pertama sebagai pelajar, dan kemudian pas nanti masuk ke universitas, dan jika memang nanti akan terwujud, akan ada bisnis yang benar-benar besar, mungkin secara tidak langsung akan membantu Indonesia. Nah, dari itulah mungkin dari saat sekarang harus lebih giat belajar. Karena mereka yang sukses pun sekarang juga pasti belajar. Nggak ada orang yang tanpa belajar itu bisa gitu. Jadi tetap harus kita, walaupun nanti kita udah umur berapa atau gimana, tetap harus belajar. Gitu. Berarti kembali ke persiapan sejak sekarang ya. Oke, mengenai outcome abad ke-21 yang mesti dimiliki oleh murid-murid, mahasiswa, bagaimana pendapat dari Carol? Kalau menurut saya mungkin ke depannya murid-murid ataupun generasi-generasi yang mendatang, terutama mereka harus punya logika yang jernih. Mereka harus bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau misalnya kita lihat pada kondisi saat ini, dengan teknologi yang sangat lumayan udah high banget ya, kita ini masih banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang kita, kalau misalnya kita bisa bilang itu tuh salah, tapi mereka masih ya, enggak kok, kami benar kok. Ya, mereka itu pasti masih kayak gitu. Seperti teori bumi datar ya, masih banyak pendukungnya hari ini. Iya, sejujurnya mereka harusnya punya logika yang benar bagus, harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu harus punya inisiatif sendiri. Karena anak-anak sekarang, terutama bisa kita bilang tanda kutip orang Indonesia, itu sangat susah punya inisiatif sendiri. Kita bisa lihat dari angkatan-angkatan murid-murid sekarang, mereka kan lebih, ya kalau misalnya guru suruh belajar, saya belajar. Guru suruh tidak belajar, ngapain saya belajar? Gitu. Terus banyak juga anak-anak yang, ya aku sekarang belum sampai situ, ngapain aku pikirin sekarang? Padahal kan sebenarnya harusnya kita tuh tetap memikirkan masa depan. Nggak boleh kayak tunggu hari itu datang baru kita pikir. Itu tuh pasti nanti hasilnya pasti ada yang kesalahan, pastinya. Iya. Oke, Carol, kita lihat Indonesia hari ini kan intoleransinya bertambah ya. Banyak anak-anak bangsa bukan hanya berbeda agama
mengalami konflik ya. Tapi juga dalam satu agama itu banyak aliran, juga saling membenci gitu. Bagaimana menurut Carol hal ini harus disikapi gitu sebagai anak bangsa supaya NKRI ini tetap bertahan? Karena kita jangan main-main gitu, bahwa disintegrasi suatu bangsa itu, bahkan sekelas Uni Soviet aja itu bisa bubar gitu. Dia terbentuk tahun 1917, bubar di tahun 91 gitu ya. Jadi ini kan yang harus kita cermati gitu. Bagaimana pandangan Carol mengenai cara merawat kebinekaan, keindonesiaan kita? Selamat. Tetap berkaitan dengan yang tadi saya katakan. Tetap harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalaupun emang suku kita atau agama kita memang melakukan kesalahan, jangan bersikeras tetap kami benar. Padahal mereka sendiri tahu kalau mereka itu salah. Tapi karena gengsi dan sebagainya, mereka tetap bilang kami tetap paling benar. Sebenarnya semua yang ada, kita kan satu kesatuan Indonesia. Semua itu sama sebenarnya. Cuma beda kepercayaan mereka aja. Otomatis, jika tidak ada yang membuat masalah, maka masalah tidak akan terwujud. Tapi yang kita sayangkan di Indonesia itu memang banyak orang yang suka membuat masalah, memicu adanya masalah, menyebabkan suku-suku ataupun anggota dari suku tersebut merasa kena dari masalah itu. Akhirnya mereka ya marah-marahan, terus perang antara media sosial, itu kan yang menyebabkan perpecahan sebenarnya. Jadi intinya cuma satu, jangan membuat masalah, bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya itu kunci dari permasalahannya. Berarti dari sumbernya ya, kita cegah dulu ya. Jangan sampai melontarkan pendapat, ide yang dapat melukai kelompok lain gitu ya. Jadi intinya kebenaran itu kan tidak tunggal. Kita saling menghargai atas perbedaan yang ada gitu. Oke, sekarang kaitan dengan agama atau keyakinan ya, dengan sains gitu. Carol punya pendapat di kelompok mana? Apakah sains dan agama itu harus dipisahkan? Atau sains dengan agama itu bisa digabungkan? Atau agama dan sains itu akan selalu berkonflik gitu? Atau pilihan terakhir perlu dialog saja gitu antara kelompok agama dengan para saintis gitu. Ya, Carol termasuk yang mana? Tetap harus dipisahkan. Agama itu kepercayaan dari nenek moyang. Sedangkan sains itu pembuktian dari yang kita hadapi saat ini. Bisa aja nanti mungkin berapa tahun kemudian ada aja pembuktian mengenai agama ataupun Tuhan itu ada atau gimana. Kita kan juga nggak tahu. Karena selama ini agama kan cuma sebuah kepercayaan. Tapi nggak mungkin kedua itu bisa digabungkan. Karena kepercayaan dari nenek moyang itu memang udah dari zaman dahulu dan nggak mungkin bisa kita pecahkan. Kecuali suatu saat memang sains dapat membuktikan keberadaan Tuhan tersebut. Itu mungkin dapat digabungkan. Namun ya memang balik lagi tetap berbeda antara sains dan juga agama. Nggak mungkin akan sangat susah untuk disatukan. Iya. Gitu. Berarti agama itu kan pendekatannya kan intuitif. Dan sains itu kan empirik ya. Dan juga kitab suci itu kan harus dipandang sebagai sesuatu yang koheren. Dia tidak perlu dibuktikan kebenarannya, hanya perlu diyakini. Tapi dari sains ya tidak bisa diyakini, harus ada pembuktian. Jadi dua-duanya saling membutuhkan gitu ya. Seperti dulu Einstein pernah bilang bahwa ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Terima kasih Carol sekali lagi untuk menjadi tamu hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Bye. Inilah EduTalk.